Semoga Loli tidak mengalami apa yang gue alamin ya. Jadi beberapa kali gue sempat bikin konten tentang Loli anaknya Nikita Mirzani, walaupun mungkin udah bisa dibilang nggak bisa dianggap anak lagi ya karena udah dikeluarkan dari kartu keluarga. Tapi gue yakin nggak ada yang namanya mantan anak, bekas ibu, mantan ibu itu nggak ada. Dan karena lagi rame banget tuh yang kasus 90 juta itu ditransfer ke rekening si pacarnya ya kan. Gue jadi mengingat flashback kejadian-kejadian masa lampau gue. Jadi gue mau cerita tentang cerita diri gue sendiri ya. Terserah kalian mau komentar apa, mau berpikir apa tentang gue setelah VT ini tayang. Jadi di VT-VT gue yang ngomongin Loli itu, gue selalu bilang kalau gue ini juga seorang ibu, gue punya anak perempuan ya, dan itu memang benar. Jadi dulu gue pacaran di usia yang cukup muda ya guys. Singkat ceritanya cowok gue ini baik banget. Benar-benar sempurna, prince charming banget. Gue belain cowok gue apapun yang terjadi ya, sampai gue gak mau dengerin kata-kata orang tua gue. Terutama kata emak gue. Sampai ujung-ujungnya nih cowok gue ngeflip gitu guys. Jadi yang dari tadinya tuh baik banget, sempurna banget, tiba-tiba tuh ngeflip jadi orang yang paling jahat yang pernah gue kenal. Padahal nyokap gue ya udah ngasih tahu gue untuk jangan sama cowok ini dari awal. Tapi guanya tetap ngeyel ya kan, namanya cinta kan, lu tahu lah ya, cinta tuh ya walaupun tai tapi rasanya juga tetap coklat gitu, manis, enak ya kan. Waktu itu gue pacarannya udah 2 tahun gitu. Sampai kejadian gue hamil di luar nikah. Bunting di luar nikah. Dan di saat itu gue langsung ngaku ke bokap gue, dan gue bilang gue rela untuk dikeluarkan dari kartu keluarga, gue rela diusir dari rumah, gue ikhlas kalau nggak dianggap lagi sebagai anak karena gue sadar gue mengecewakan orang tua gue banget. Tapi ternyata orang tua gue, nyokap bokap gue nggak melakukan hal itu ya. Dan justru itu malah jadi beban gue terbesar. Si cowok gue ini emang mau tanggung jawab, dia mau nikahin gue, tapi gue nggak mau karena gue mikir kalau misalkan gue tetap ngelanjutin sama dia, apalagi gue sampai nikah sama dia, masa depan gue itu nggak bakal ada. Singkat ceritanya dia ini psikopat ya guys, kasar, verbal, non verbal, fisik, non fisik. Jadi gue tinggalin ini cowok dengan berbagai macam cara, dan itu susah banget guys. Jadi gue kabur-kaburan sampai jauh banget gitu ya, dan dia tetap ngejar-ngejar gue. Satu hal yang gue mau kasih tahu ke kalian, cinta sama obsesi itu beda tipis dan susah banget dibedainnya. Dan hati-hati sama orang yang udah obsesi. Balik lagi ke cerita gue. Jadi singkat ceritanya gue memang tidak pernah berpikiran untuk menggugur atau aborsi. Pas hamil itu gue udah kerjain apapun deh selagi halal ya. Gue buka bisnis online shop, gue jualan aplikasi berbayar. Zaman itu kan banyak tuh yang jualan aplikasi berbayar kayak gitu-gitu. Nah itu gue bikin begituan tuh, gue dagang begituan. Terus gue jualan gelang, gue bikin gelang rajut-rajutan gitu, terus gue jualin. Gue jualan kartu nama, murah-murah gitu. Jadi gue besarin kandungan gue sendiri, dan gue lahiran normal tahun 2015, cuman ditemenin sama bokap dan nyokap gue. Kebetulan nyokap gue itu seorang bidan. Jadi gue lahiran di bidan, dan yang masuk ke ruang lahiran itu adalah nyokap gue. By the way, nyokap gue udah meninggal ya Desember 2021 kemarin. Singkat ceritanya, gue punya anak perempuan dan sekarang usianya 9 tahun ini. Dia sekarang tumbuh menjadi anak yang cantik, pintar, pengertian, perhatian. Pokoknya dia menghiasi dan dia mengindahi hidup gue yang tadinya gue berpikir hidup gue bakalan hancur, hidup gue bakalan berat, hidup gue bakalan kelimpungan dan segala macam. Iya, memang kelimpungan karena gue ibu tunggal, gue kan gak nikah ya, jadi gue menafkahi anak gue sendiri, dan itu berat ya, apalagi anak perempuan, dari popok, pampers, susunya, empasi dan segala macam itu berat banget. Karena dari si pihak cowok gue ini, si mantan gue ini nggak menafkahi 1 rupiah pun, dan gue nggak mau pakai uang bokap gue untuk membantu gue gitu loh. Jadi pure semuanya gue sendiri 100%. Dulu juga gue bucin sampai tolol. Gue ngelawan orang tua gue sendiri demi orang itu. Gue ngasih apapun yang dia mau, kecuali keperawanan itu karena gue diperkosa ya. Makanya gue bilang kasus Loli ini benar-benar ngebuat gue jadi nge-flashback gitu loh, jadi nge-trigger gue ke masa lalu gitu. Karena gue lihat sekarang si Loli juga lagi bucin-bucinnya ya, dia sampai transfer uang sebesar itu ke rekening si cowok ini. Dari cerita gue ini gue berharap semoga Loli itu nggak kelepasan, nggak terlalu jauh, nggak lebih mengecewakan orang tuanya lagi, terutama ibunya. Karena kalau gue pikir-pikir kayaknya sekarang gue jadi punya anak dan segala macam itu karena dulu gue nggak nurutin kata orang tua gue, terutama kata nyokap gue. Karena lu percaya nggak percaya, feeling ibu itu jarang meleset dan hampir nggak pernah salah, cok. Loli, percayalah, punya anak perempuan itu nggak mudah, apalagi di usia-usia kayak lo gini yang masih remaja-remaja, bahkan yang masih baru beranjak remaja. Gue juga dulu begitu, tapi ya lihat ujungnya gue jadi kayak gini gitu, jadi punya anak. Punya anak itu harus siap mental, sedangkan gue belum siap. Waktu itu usia gue benar-benar masih muda banget. Harus siap finansial, sedangkan gue juga waktu itu juga masih bocah sekolah gitu loh. Finansial dari mana? Loli jadi ibu tunggal itu gak mudah.
Gue punya anak 1 aja kelimpungan, gimana nyokap lu punya anak 3. Sekarang kalau lu nggak dihitung, sama aja anaknya 2. Kalau lu pernah sakit hati sama orang tua lu, terutama sama ibu lu ya, menurut gue itu hal wajar kok. Yang gak wajar adalah ketika lu ngebongkar aib ibu lu sendiri ke depan media sosial ya, di kalayak ramai, terus lu bilang nyokap lu inilah, itulah, itu kayak. Dan lalu gue bener-bener berharap banget lu gak mengecewakan nyokap lu lebih jauh lagi ya, karena kelakuan lo ini, karena gue yakin banget lo bakal nyesel seumur hidup sih.